Baik, kita melanjutkan video berikutnya yaitu tentang penerapan expected monetary value atau EMV dan eh, keputusan kapasitas. Jadi, seorang manajer operasi perlu menentukan atau mengambil keputusan apakah perusahaannya perlu melakukan penambahan atau pengurangan kapasitas produksi. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana seorang manajer operasi bisa mengestimasi permintaan di masa yang akan datang, kemudian bagaimana respon pasarnya nanti. Jadi dapat memprediksi seperti apa respon pasarnya dan juga yang perlu diperhatikan adalah seorang manajer operasi juga harus mengetahui probabilitas dari event-event yang akan terjadi itu di masa depan. Contohnya, ini ada certain hospital supplies itu ingin menambah kapasitas. Nah, ada 4 alternatif yang bisa mereka lakukan, yaitu dengan menambah kapasitas dalam jumlah besar atau large plant, dalam jumlah medium atau medium plant, dalam jumlah kecil, dan alternatif yang terakhir itu tidak melakukan apa-apa. Nah, ada dua senario di sini, senario di mana respon pasar itu baik dan senario di mana respon pasar itu buruk. Nah, senario respon pasar baik itu terjadi dengan tingkat probabilitas atau kemungkinan 0,4. Sedangkan eh, respon pasar buruk itu kemungkinan akan terjadi itu probabilitasnya itu sekitar 0,6 atau 60% gitu kan. Nah, ketika jika pada respon yang baik dan perusahaan itu melakukan penambahan dalam jumlah besar atau large plan, keuntungan yang diperoleh itu sebesar 100 dolar. 100.000 dolar, maaf. Nah, ketika kondisinya buruk atau respon pasar yang buruk, perusahaan akan menerima kerugian sebesar 90.000 dolar. Nah, untuk yang medium, itu ketika kondisi baik, perusahaan menerima keuntungan sebesar 60.000 dolar. Dan ketika kondisi buruk, perusahaan mendapatkan kerugian sebesar 10.000 dolar. Dan yang di uh, small plant, itu perusahaan akan mendapatkan keuntungan pada kondisi baik sebanyak 40 ribu dolar. Kemudian ketika pada kondisi buruk, perusahaan akan menerima kerugian sebesar 5.000 dolar. Nah, dari sini kita dapat mengestimasi keuntungan yang diperoleh dengan tingkat probabilitas event yang akan terjadi, yaitu terkait respon pasar tadi, dengan alternatif-alternatif yang tersedia. Ketika perusahaan tidak melakukan apa-apa, tentunya dia akan mendapatkan 0 dolar. Nah, untuk yang large plan, berarti kemungkinan baiknya tinggal saja dikalikan keuntungannya dikalikan probabilitas terjadinya, yaitu 100 dikalikan 100.000 dikalikan 0,4 ditambah kerugiannya dikalikan probabilitas terjadinya 0,6. 90.000 dikalikan 0,6 ini menjadi ternyata rugi 14.000 dari estimasi ini. Nah, untuk medium plan itu untung 18.000. Kemudian yang untuk small plan dia untung 13.000. Nah, dari ketiga alternatif ini, yang paling menguntungkan bagi perusahaan adalah dengan membuat atau melakukan ekspansi untuk membuat medium plan ini, yaitu dengan mendapatkan potensi keuntungan sebesar 18.000 dolar. Ini adalah IMF, metode IMF tadi itu, expected monetary value. Nah, kemudian apa hubungannya dengan strategi driven investment? Jadi, seorang manajer operasi itu kadang dia harus mengambil keputusan yang hubungannya itu dari berbagai macam, yang berhubungan dengan beberapa opsi-opsi keuangan yang bermacam-macam gitu kan. Nah, opsi-opsinya itu faktor-faktor dari faktor keuangannya itu bisa muncul dari jumlah modal untuk menginvestasikannya, variable cost-nya, kemudian aliran kasnya seperti apa, kemudian net present value. Nah, kriteria yang paling umum digunakan seorang manajer untuk mengambil keputusan penambahan kapasitas, apakah itu akan menguntungkan bagi perusahaan adalah dengan melihat
nilai net present value ini. Jadi net present value ini intinya adalah kita mengestimasi nilai sekarang dari jumlah uang yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Jadi seumpamanya ini akan ada penambahan mesin. Penambahan mesin ini di tiap tahun akan memberikan perusahaan sebesar 500 juta di tiap tahunnya. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun kedepannya. Nah, 500 juta diterima di tahun 1 tahun ke depan, 500 juta diterima 2 tahun ke depan, 500 juta diterima di 3 tahun ke depan itu kita nilai sekarang kan itu berapa. Nah, jumlah nilai sekarang yang paling besar itu menjadi kriteria pengambilan keputusan dari seorang manajer untuk melakukan investasi. Nah, rumusnya adalah kalau kita mencari future value itu present value nilai sekarang dari jumlah ini dikalikan dengan 1 plus I ini adalah interest rate atau tingkat bunga dipangkat dari jumlah tahun yang akan kita estimasikan. Contohnya gini, ketika teman-teman menabung di bank dengan bunga bank sebesar 5%. Jadi kalau jumlah yang ditabung adalah 100.000 dan bunganya itu adalah 5%, berarti 100 dikalikan 1 plus 0,05 dipangkat 1 berarti 100 dikalikan 1,05. Jadi uangnya menjadi 105.000 di tahun berikutnya. Dan terus seperti itu diulang. Nah, dari rumus future value ini, maka rumus present value ini menjadi F, future value-nya berapa, dibagi 1 plus I pangkat N. Jadi, jumlah uang yang didapatkan di masa depan itu berapa, dibagi 1 plus I pangkat N. Itu merupakan present value. Nah, ketika hanya N atau jumlah tahunnya itu hanya 1, 2, atau 3 itu mungkin dihitung akan mudah, dihitung manual. Tapi ketika jumlah tahunnya bisa sampai 10, 15, dan 20, maka teman-teman kemungkinan akan lebih mudah jika menggunakan tabel present value ini. Tabel ini diperoleh dari perhitungan ini 1 per 1 plus I pangkat N. Gitu. Jadi ketika seumpamanya teman-teman ingin mencari nilai sekarang dari uang yang akan didapatkan di 5 tahun yang akan datang. Berarti kita ambil 5 tahunnya 5, kemudian seumpamanya interest rate-nya adalah 8%, berarti kita ambil ke sini jadi 0,681. Jadi tinggal saja ketika uang yang akan didapatkan 5 tahun yang akan datang itu 1 juta, berarti 1 juta dibagi 0,681. Gitu. Maaf. Ya, 1 juta dikalikan dengan 0,681. Itu saja rumusnya ini. Nah, beberapa senario dari investasi itu kadang itu memberikan perusahaan jumlah penerimaan yang sama tiap tahunnya. Nah, apakah kita perlu menghitung dengan nilai sekarang dari tiap tahun? Itu tidak perlu karena ada yang dinamakan dengan present value of annuity. Jadi dia sudah memberikan nilai faktor dari anuitasnya. Nah, kita tinggal lihat tabelnya aja. Seumpamanya selama 5 tahun ke depan perusahaan akan mendapatkan income sebesar 1 miliar. 1 miliar terus selama 5 tahun ke depan. Nah, dengan nilai tingkat bunga 8%, berarti kita tinggal cari present value of annuity-nya 5 tahun, kemudian 8% ini. Jadi total jumlah nilai sekarang yang didapatkan oleh perusahaan tinggal 1 juta dikali 1 miliar dikalikan 3,993. Itu merupakan present value of annuity. Ini ada contohnya. Nah,
ini River Road Medical Clinic Equipment itu mendapatkan 7.000 per selama 5 tahun. Interest rate-nya adalah 6%. Jadi anuitasnya ini karena ini 7.000 diterima tiap tahun selama 5 tahun, berarti anuitasnya menjadi 7.000 dikalikan X-nya di dalam tabel tadi itu 4,212. Jadi menjadi 29.484 dolar nanti di tahun kelima akan mendapatkan uang sebanyak ini. Nilai sekarangnya. Kalau nilai aslinya, nilai nominalnya tetap 7.000 kali 5. Tapi kalau dinilai kan sekarang itu sebesar 29.484. Cukup sekian penjelasan tentang expected monetary value dan keputusan mengenai kapasitas sendiri dan investasi. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa sampaikan dalam forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.